Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan keluar rumah kalau misalnya tidak terlalu penting karena keadaan sekarang belum terlalu stabil. Intinya stay safe and stay healthy ya. Baik, bertemu kembali bersama Ibu di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kalian sudah bisa lihat di slide-nya apa yang akan Ibu jelaskan hari ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ukhuwah. Apa sih artinya ukhuwah? Ukhuwah secara bahasa artinya persaudaraan. Nah, jadi hari ini Ibu akan membahas tentang ukhuwah, ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah dan hadis terkait. Jadi apa aja yang bakal Ibu jelasin hari ini? Yang pertama itu Al-Hujurat ayat 10 dan hadis terkait seperti yang Ibu sudah bilang tadi. Kemudian di sini juga Ibu akan menunjukkan tentang bagaimana cara membaca surat Al-Hujurat ayat 10 yang baik dan benar. Kemudian tentang hadis terkait yang berhubungan dengan ukhuwah, kandungan ayat dan hadis. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan mengenai poin-poin atau implementasi dari rasa persaudaraan itu sendiri harus bagaimana. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Baik, barusan kalian sudah mendengarkan ya bagaimana sih cara membaca surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih agar bacaan Al-Quran kalian lebih baik ke depannya. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang tajwid dan tajwid dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10, tapi nggak semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang dua hukum tajwid. Yang pertama yaitu dari lafadz innamal mu'minuna. Innamal mu'minuna. Di situ dibaca jelas ya ketika innamal mu'minuna. Ini kenapa dibaca jelas? Hukum bacaannya disebut alif lam qamariyah atau al-qamariyah karena di sini itu huruf alif lam bertemu dengan mim. Kalau misalnya huruf alif lam syamsiyah, dia dibacanya alif lamnya nggak jelas tapi langsung masuk ke huruf selanjutnya. Misalnya asy-syamsi itu alif lam syamsiyah. Kemudian hukum tajwid yang kedua yaitu dari kata la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Di sini untuk lafadz turhamun itu panjangnya dibaca 2, 4 atau 6 harkat. Jadi kalian baca lebih panjang gitu. Hukum bacaannya disebut dengan mad arid li sukun. Kenapa mad arid li sukun? Karena di sini itu ada mad tabi'i atau mad asli, tetapi dia berada di akhir kalimat. Jadi harus berhenti. Kemudian apa sih asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 10 ini? Jadi di sini tuh ada kisah di balik turunnya ayat ini. Waktu itu telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir berkata, aku mendengar bapakku bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggangi keledai, sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansar di antara mereka, demi Allah sungguh keledai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jadi di sini itu asbabun nuzulnya waktu itu Rasulullah akan menemui Abdullah bin Ubay, kemudian kaum muslimin ikut berangkat bersama Rasulullah, tapi ketika sampai Abdullah bin Ubay ini malah bilang kalau misalnya menjauhlah dariku gitu, sungguh baumu
sangat kuat, sangat busuk gitu. Dan terus kaum muslimin tuh nggak terima gitu. Dan malah bilang kalau misalnya bau keledai Rasulullah itu lebih baik daripada baunya Abdullah bin Ubay. Nah, saling marah-marahan ya, saling berantem sampai akhirnya Allah tuh menurunkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan kalau misalnya ada yang berseteru atau berperang, maka diperintahkan untuk berdamai. Iya, mari kita perhatikan hadis terkait tentang ukhuwah tadi. Hadisnya berbunyi, la yadkhulul jannata qati'un. Artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Di sini itu jadi dikatakan kalau misalnya orang yang memutuskan silaturahmi, yang artinya mereka itu bermusuhan, itu tidak akan masuk surga. Iya, setelah kalian tadi mendengar dan melihat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis terkait, apa sih kandungan ayat dan hadis tersebut? Yang pertama, ukhuwah harus dibina terutama sesama umat beriman. Jadi sesama umat muslim, kita sangat-sangat dianjurkan harus gitu ya, saling memiliki ikatan persaudaraan, istilahnya kalian kayak gitu. Kalian harus selalu berdamai, kalian harus bersaudara, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya sesama umat muslim, itu memang diibaratkan seperti seorang saudara. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan kalau misalnya umat muslim itu bagaikan satu tubuh. Ketika satu bagian tubuhnya merasakan sakit, maka yang lain juga merasakan sakit, seperti itu. Kemudian, ukhuwah yang erat dapat memajukan suatu bangsa. Coba bayangkan kalau misalnya kalian memiliki rasa ukhuwah yang tinggi nih, pasti Indonesia ini sangat maju. Misalnya ada kaum atau misalnya ada daerah yang dianya terkena bencana dan daerah yang lain itu karena memiliki rasa ukhuwah yang tinggi, berlomba-lomba atau terburu-buru gitu, langsung mengumpulkan dana bantuan kemudian menolong kota tersebut. Insya Allah gitu nggak akan ada istilahnya kota tersebut mengalami penderitaan dari bencana, atau misalnya kaliannya memiliki rasa ukhuwah yang tinggi kemudian akhirnya menggalang dana membantu rakyat miskin, pasti insya Allah negara tersebut akan maju gitu kan. Larangan untuk tidak memutus hubungan silaturahmi seperti tadi ya, tuh dijelaskan di hadis kalau misalnya orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Kemudian ukhuwah dapat menimbulkan rasa aman dan damai. Kalau misalnya kita saling bersaudara nih gitu, walaupun kita misalnya ada di tempat baru, kita pasti merasa aman dan damai karena kita ngerasa oh iya di sebelahku ada saudaraku gitu, oh di depanku ada saudaraku gitu. Kita akan merasa aman gitu di situ, nggak merasa terasing misalnya kayak yang walaupun kita misalnya orang rantauan tapi kitanya dengan sesama tetangga memiliki hubungan yang baik, hubungan persaudaraan yang baik, di situ kita tidak akan merasa terasingkan. Kemudian persaudaraan sesama muslim ibarat suatu tubuh yang utuh di mana yang lain dapat merasakan sakit ketika salah satu bagiannya sakit, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Menjauhi sikap fanatisme yang dapat memecah persatuan. Artinya kalian boleh memegang erat suatu ideologi atau misalnya kalian boleh percaya pada suatu hal, tapi jangan sampai fanatisme sehingga kalian menyalahkan yang lain gitu. Hal tersebut dapat memicu permusuhan. Intinya kayak gitu, selalu saling toleransi. Salah satu sifat implementasi dari ukhuwah ini, kalian memiliki rasa toleransi yang tinggi. Oke, dan sekarang implementasi dari rasa ukhuwah itu gimana sih Bu gitu? Apa sih yang bisa kita lakukan sehari-hari sebagai bentuk kalau misalnya kita itu menjaga ukhuwah kita? Yang pertama di sini ada tolong menolong. Kalau misalnya kalian memiliki rasa ukhuwah yang tinggi, pasti akan muncul rasa ingin menolong seseorang. Misalnya teman kalian dalam keadaan susah atau misalnya nauzubillah nih ada teman kalian yang rumahnya kebakaran. Kalau misalnya kalian memiliki rasa ukhuwah yang tinggi, kalian pasti kayak ingin menolong teman tersebut gitu, apapun caranya, baik itu misalnya dengan doa atau dengan bantuan uang, atau misalnya kalian menggalang dana, atau misalnya ada yang menyumbangkan baju dan buku misalnya seperti itu, apapun bentuknya, kalian itu pasti akan sangat ingin menolong orang tersebut. Kemudian silaturahmi, orang yang memiliki ukhuwah yang tinggi pasti akan selalu menjaga silaturahminya. Silaturahmi itu nggak harus kayak selalu berkunjung ke rumahnya ya, tapi kalian saling sapa di jalan, saling menanyakan kabar lewat chat, itu juga sama dengan menyambung tali silaturahmi. Hindari pertengkaran.
Kalau misalnya kalian pengen ukhuwah kalian erat nih, hindari pertengkaran, sebisa mungkin menghindari pertengkaran, ataupun jika pertengkaran itu terjadi, maka langsung berbaikan kembali atau berdamai kembali gitu. Jangan sampai berlama-lama. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menjelaskan kalau misalnya seorang muslim itu tidak patut untuk bermarah-marahan lebih dari 3 hari, kayak gitu. Kemudian husnuzon, ini udah Ibu jelaskan di bab sebelumnya ya, di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau misalnya dengan kita berhusnuzon, maka akan tercipta rasa ukhuwah yang tinggi. Kalau misalnya suuzon nih, misalnya kita dikit-dikit mencurigai teman kita hal-hal yang buruk, gimana caranya kita memiliki rasa persaudaraan dengan teman kita gitu. Jadi rasa husnuzon ini harus kalian implementasikan agar kalian dapat memiliki rasa ukhuwah yang tinggi. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ke kalian dapat bermanfaat. Ingat, inti dari materi ini adalah bahwa kalian itu harus menumbuhkan rasa persaudaraan baik sesama teman kelas kalian, atau antar kelas kalian, sesama muslim, atau misalnya satu negara. Bahkan kalau misalnya bisa itu kalian memiliki rasa persaudaraan tidak hanya dengan umat muslim, tapi kalian juga harus memiliki rasa persaudaraan dengan orang non muslim, karena mereka misalnya masih satu negara dengan kita, atau kalau misalnya mereka nggak satu negara, setidaknya mereka masih sama-sama manusia. Jadi ukhuwah itu bisa kita terapkan kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, sebagai bentuk bahwa kita ini seorang muslim sejati. Seorang muslim sejati pasti akan selalu menjaga ukhuwahnya, menjaga rasa damainya, menjaga silaturahminya, menjaga toleransinya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf atas salah-salah kata. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Jangan lupa juga untuk absen di Google Classroom. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.